Pemirsa, ulah anggota Polsek Pulau Gadung, Jakarta yang memerek warga karena melaporkan perampokan yang dialaminya viral di media sosial. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran pun angkat bicara menanggapi kasus anggota polisi yang menolak laporan masyarakat. Irjen Pol Fadil Imran memerintahkan sidang disiplin dan memutasi pelaku keluar dari Polda Metro Jaya. Kami ingin tahu tanggapan dari Indonesia Police Force. Yang sudah bergabung bersama kami ada Bang Johnson Panjaitan. Bang Johnson, selamat petang. Kami ingin tahu Bang mengenai kasus yang dialami oleh Aibtu. Pangkatnya masih Aibtu tapi ternyata membuat ulah karena tidak menerima laporan warga di Jakarta Timur. Ya Adro, itu menurut saya sih fatal ya. Karena pelaporan itu kan ujung tombak dari pelayanan kepolisian. Ya. Jadi itu cukup fatal karena itu cermin dari fakta tidak dijalankannya tugas pokok kepolisian, yaitu melayani dan melindungi. Tapi itu kan di satu sisi. Yang sisi lain adalah substansinya bahwa perampokan itu terjadi. Tinggal sebagaimana film-film yang selalu ditampilkan bahwa Jakarta Timur itu punya pasukan gerak cepat yang sangat cepat untuk merespon penjahat-penjahat jalanan itu di mana, apa udah nggak ada atau udah tumpul atau bagaimana, itu jauh lebih penting karena itu bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Ya, kalau Bang Johnson sendiri melihat kenapa laporan bisa ditolak gitu? Ada yang salah dari laporan ini? Menurut saya sih itu memperlihatkan apa yang terus-menerus disosialisasikan, dididik dan ditegakkan oleh institusi ini, padahal institusi ini bertahun-tahun mencoba membangun agar dia presisi, gitu kata Kapolri yang sekarang itu, tidak didalami oleh prajurit sampai pada tingkat yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut saya ada soal seperti itu, dan ada juga mungkin sikap bagaimana ya, tidak adanya empati, meremehkan, padahal itu kan korban menurut saya. Dan kejahatan-kejahatan jalanan seperti ini tingkatnya sudah emergensi, jadi membutuhkan reaksi cepat dari sebuah hasil empati untuk melayani masyarakat, untuk melawan kejahatan, kan begitu. Reaksi cepatnya gimana Bang Johnson? Ini kan malah sebaliknya dimarahi korban. Ya itu dia. Sebagaimana film-film yang selalu ditunjukkan di mana-mana kan, bagaimana kecepatan mengejar penjahat. Kan mereka sudah cukup tahu peta-petanya itu di mana, dan wilayah itu kan dia tahu kan bagaimana itu. Nah, harusnya reaksi seperti itulah yang ditunjukkan pada saat kejadian, karena perampokan itu kan emergensi. Nah, ya kalau orang Jakarta ya masih untung tidak menggunakan senjata dan ada korban. Kalau ada korban kan lebih runyam lagi yang ditanggung oleh institusi. Nah, ini yang tidak boleh terjadi menurut saya. Ya, Bang Johnson, masyarakat juga jadinya bertanya-tanya gitu. Bahkan ada yang melapor karena ada kasus kejahatan ditolak. Nah, mereka harusnya seperti apa jadinya? Si korban ya? Iya. Ya harus melapor. Tapi sekarang kan ternyata setelah melapor ada juga yang tanpa melapor tapi viral dan laporannya bisa jadi efektif, kan jadi begitu nih kenyataannya. Ya kan? Jadi bisa saja pemberitaan TV One, reaksi medsos jadi lebih cepat daripada formal laporan ke polisi, jadi begitu. Tapi masa nunggu viral dulu baru ditindaklanjuti Bang? Apalagi dengan balutan alasan masih diproses, ternyata 1 minggu, 1 bulan tidak jalan-jalan itu laporan. Persis itulah yang harus diperbaiki menurut saya ya. Itulah yang harus dievaluasi. Bagaimana ujung tombak ini diperbaiki menurut saya supaya substansi pelayanan, berhadapan dengan masyarakat, dan reaksi terhadap kejahatan itu lebih cepat. Jadi bukan hanya formalistik gitu loh, wow baik, tapi ternyata lelet gitu kan, jangan begitu. Beda antara yang di film ya dengan yang kenyataan, itu jangan sampai terjadi kalau terjadi seperti itu ya dicemooh, jadinya kayaknya nanti masyarakat akan bilang, oh ini kayak film India jadinya ya kan. Bang Johnson, kalau melihatnya sebenarnya ada kekurangan di mana ketika laporan itu misalnya ditolak atau diproses tapi lama. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya kurangnya ada di mana? Yang pertama sebenarnya tidak boleh ditolak, Vira. Karena kalau kasusnya perampokan itu kan emergensi. Nggak boleh lah. Itu apalagi kalau yang mereaksi itu reserse, ya kan?
insting reserse itu kan gerak cepat, ya kan, emergensi, apalagi kejahatan jalanan yang pasalnya perampokan, ya kan. Yang kedua adalah sikap hormat, ya, dengan misalnya kalau dia tidak bisa berkomunikasi, ya mengarahkan ke jalan yang benar. Karena kan kantor itu kan rumah kita, rumahnya polisi, rumahnya rakyat. Tapi rumah itu jadi rumah darurat pada saat si korban yang datang, begitu loh. Jadi harus ada empati yang lebih terhadap para korban yang datang. Jangan malah disangsikan, padahal dari segi kacamata kriminal, perampokan itu emergensi. Apa yang salah Bang Johnson? Kok Anda sampai menyebutkan tidak berempati dengan korban? Iya, bagaimana orang sudah benar, sudah melapor aja dia nggak terima, udah nggak diterima malah dipersoalkan apa yang seharusnya tidak dia persoalkan. Kenapa punya uang banyak? Kan begini Adro, sikap itu terlihat bukan cuma dari fisik, tapi juga dari kata-kata kan. Dia harus sadar sekarang ini, polisi sangat dipercaya oleh masyarakat. Karena itu masyarakat sekarang menyorotnya dari segala segi. Baik dari segi pada waktu peristiwa, maupun pada saat pemberitaan peristiwa-peristiwa yang menyangkut polisi. Itu harus disadari. Bang Johnson, artinya kan sebenarnya polisi-polisi ini sudah diberikan pendidikan ketika ada laporan yang diterima dari masyarakat, apa yang harus dilakukan. Ini sebenarnya prosedurnya seperti apa sih? Ya pertama ya ini agak kuliah ya. Saya kira di mana-mana orang Indonesia kan sopan santun. Saya kira polisi juga sama dengan kita kan, sopan santun. Tapi sopan santun itu harus ada empatinya karena yang datang itu kan korban. Jadi bukan hanya sopan santun seperti di rumah, tapi sopan santun dalam keadaan darurat gitu loh. Mengarahkan, mendengarkan, dan yang paling penting adalah mereaksi terhadap kejahatan yang terjadi itu. Itu menurut saya yang penting. Dan itu harus terus diulang-ulang ya. Terus disosialisasikan. Dan saya kira polisi jangan dibiarkan sendiri karena polisi ini juga punya masyarakat. Punya kita semua. Jadi seburuk apapun dia harus dibantu supaya makin kuat agar penegakan hukum sipil kita menjadi baik dan keadilan itu bisa ditegakkan. Terutama adalah kejahatan bisa dilawan dengan cepat dan profesional. Itu yang jauh lebih penting menurut saya. Terima kasih banyak penasihat Indonesia Police Watch, Bang Johnson Panjaitan sudah bergabung di Kahur Petang. Sesungguhnya kami juga mengundang dari pihak Polda Metro Jaya. Namun sampai dialog selesai, belum ada respon dari Polda Metro Jaya. Terima kasih, saya kira Andrew kita harus apresiasi ya kepada Kapolda ya. Siap. Ya, baik, siap. Terima kasih Bang.